Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara. Ya, Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan Yesus, perikop kita pada hari ini ada dua pembacaan dari Yesaya 58 ayat 6 dan 7 dan juga Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya 5, 8 ayat 6 dan 7, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Tema sepanjang bulan Juni ini adalah faithful to serve atau melayani dengan setia. Itu tema di sepanjang bulan Juni ini. Ya, hari ini kita mau belajar dan kita mau merenungkan tentang sebuah kebenaran yang sangat praktis. Namun sering dilupakan bahwa pelayanan yang sejati bukan hanya soal ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan ya merupakan salah satu pelayanan kita, tetapi bukan hanya itu. Tetapi juga bagaimana pelayanan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan hari lepas hari yang menyangkut apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Itu juga ibadah. Nah, tema yang saya bagikan pada pagi menjelang siang hari ini adalah layanilah satu dengan yang lain. Layanilah yang satu dengan yang lain, ini bicara kehidupan pelayanan secara praktis. Kalau bicara kehidupan secara praktis ya, bicara kehidupan hari-hari, hari lepas hari yang bisa kita lakukan. Yesaya 58 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa bangsa Israel terlihat sangat rajin. Mereka berpuasa, mereka menyembah dan mencari Tuhan. Tapi Tuhan menegur mereka dengan keras. Karena mereka mengabaikan orang lapar. Mereka mengabaikan orang yang tertindas. Mereka mendiamkan orang yang telanjang dan orang-orang yang kesusahan. Melalui Yesaya Tuhan mengingatkan di ayat 6 dan ayat 7, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa ini teguran yang keras bagi Israel pada waktu itu. Berpuasa dan mereka beribadah secara lahiriah. Tetapi hidup mereka tidak mencerminkan kasih. Tetapi hidup mereka tidak mencerminkan keadilan dan hidup mereka tidak ada dalam pertobatan yang baik. Mereka tampak rohani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan menegur mereka ya karena ibadah yang mereka lakukan tidak disertai dengan tindakan kehidupan hari lepas hari. Dan Yakobus pun menulis bahwa iman tanpa tindakan kepada sesama adalah mati. Yakobus 2 ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 mengatakan demikian. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman,
padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Di ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Jika seorang saudara tidak punya pakaian, kekurangan makanan, dan kita hanya berkata, selamat jalan, Tuhan memberkati, tapi tidak ada action, tidak ada menolongnya. Apa gunanya iman seperti itu? Layanilah satu dengan yang lain. Yakobus menentang. Tidak berbeda jauh seperti yang disampaikan oleh Yesaya tadi di awal. Dia katakan bahwa apa gunanya iman yang hanya diucapkan, tapi tidak terlihat dari perbuatan hari lepas hari. Iman sejati harus menghasilkan tindakan nyata. Jangan kita hanya mengaku percaya kepada Kristus, tapi kita tidak peduli terhadap sesama. Kita tidak mau tahu tentang keluarga. Kita tidak peduli dengan jemaat dan sebagainya. Iman kita kosong. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang berkata mereka percaya kepada Tuhan. Tapi tatkala mereka menunjukkan kasihnya dalam kehidupan nyata tidak terlihat. Harusnya tidak seperti itu. Kalau saya percaya kepada Tuhan, berarti apa yang kita yakini itu kita terapkan juga dalam kehidupan keluarga. Di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, atau dimanapun juga. Lalu kita berkata, apakah ibadah kita hanya seperti cermin yang hanya memantulkan diri sendiri? Atau ibadah kita, atau kita sudah menjadi seperti jendela yang membiarkan kasih Kristus masuk dalam kehidupan kita, yang membiarkan terang Tuhan itu masuk dan kita membiaskannya kembali. Kita menyalurkannya kembali bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sebagai cermin atau kita sebagai jendela yang siap diberkati dan siap juga memberkati orang-orang melalui apa yang sudah kita dapat dalam kehidupan ini? Poin pertama yang ingin saya sampaikan tatkala bicara layanilah sesama. Melayani dengan tulus hati. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita melayani dengan tulus hati. Coba kita katakan, melayani dengan tulus hati. Benar, kita mau melayani dengan tulus hati? Harusnya kita lakukan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pelayanan sejati tidak lahir dari hanya kewajiban gereja saja, tidak. Bukan karena gengsi, bukan karena ingin dipuji, karena bukan ingin nama kita yang dibesarkan, tidak. Tuhan menginginkan kita dalam seluruh rangkaian apa yang kita lakukan. Tatkala kita bicara konteks pelayanan, mari kita melayani dengan tulus. Untuk itu, periksa motivasi pelayanan kita. Apakah kita melakukan hanya untuk dilihat orang? Atau benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Yesus sangat menentang. Dan Yesus sering berseberangan dengan siapa? Orang Farisi. Dengan siapa? Dengan orang Saduki, dengan orang ahli Taurat. Dia tahu semua isi Taurat.
hanya sekedar secara kognitif. Tapi dia tidak mampu menerjemahkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita bukan orang Farisi, kita bukan ahli Taurat, kita bukan ahli Saduki, bukan orang Saduki. Kita anak Tuhan. Harusnya kita pun mampu menerjemahkan apa yang kita pelajari ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita layani sesama dengan tulus. Untuk itu, latih kepekaan hati kita. Apa yang dimaksud dengan latih kepekaan hati kita? Kita lihat kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Saat ini kita sudah mulai acuh dengan keadaan sekitar. Ada istilah kan, lolo, gua-gua. Sebagai anak Tuhan tidak seperti itu. Ada banyak. Kalau mungkin di dalam jemaat sudah terlalu besar, kita kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah kita mau peduli dengan keadaan istri kita, dengan keadaan suami kita, atau dengan keadaan anak-anak kita? Sekecil apapun juga kebutuhan-kebutuhan mereka, kita bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Mari kita layani satu dengan yang lain. Lakukan semuanya dengan apa? Dengan sukacita. Lakukan semuanya apa? Dengan tanpa mengeluh. Walaupun tidak ada yang melihat dalam tugas-tugas pelayanan yang kita lakukan. Ada banyak kok yang bisa kita buat. Kalau kita naik ke lebih tinggi lagi di dalam persekutuan jemaat, kita bisa memperhatikan, kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat jemaat-jemaat yang mungkin yang sudah lama tidak hadir. Kita bisa coba menelepon, mengingatkan. Itu juga pelayanan. Atau kita menjadi pendengar yang baik bagi teman yang saat ini mungkin sedang bergumul. Dia hanya butuh apa? Dia hanya butuh kita mendengarkan saja. Itu juga pelayanan. Atau banyak, kita bisa jadi volunteer. Menjadi sukarelawan di gereja. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya kembali lagi dalam kehidupan rumah tangga, ini yang terpenting. Bukan hanya kita menjalankan kewajiban semata, tidak. Tapi lakukan dalam bentuk kasih. Sebagai suami, sebagai istri. Bagaimana istri, suami mau melayani anak-anak. Konteks yang mudah, senyum. Itu juga sudah melayani dalam keluarga. Katakan kanan kiri dan senyum. Tuhan Yesus baik. Ya, coba kalau itu kita berlakukan di rumah, yang selama ini mungkin kita dingin dalam kehidupan keluarga, dingin dalam kehidupan rumah tangga. Coba kita lakukan. Senyum saja dengan suami, dengan istri pulang kerja, atau suami datang pulang kerja, jangan dikasih cemberut terus. Coba kita mulai. Ya kan, kadangkala suami pulang, kita lagi asik sinetron ya Pak? Lagi asik sinetron. Shalom, suaminya datang, gitu aja. Shalom, suaminya datang, kita asik handphone terus. Ini realita yang kita hadapi saat ini, betul loh. Coba kita hangatkan keluarga kita. Kita saling menyapa, enak. Ya tadi kan dengan senyum kita saling melayani. Atau kita lihat jemaat-jemaat yang sudah lama, yang ada di dalam pikiran kita. Ini saya sudah lama tidak melihat ibu ini, sudah lama tidak melihat bapak ini. Mata kami di BPJ kan terbatas. Mata kami di BPJ ini terbatas. Jemaat bisa ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Bisa telepon, bisa ingatkan, Bapak, Ibu, saya sudah lama tidak melihat Bapak, Ibu. Kami tunggu di gereja. Itu juga pelayanan. Simple kan, praktis. Tadi saya sampaikan, layani satu dengan yang lain, dengan praktis yang bisa kita lakukan. Enggak perlu kita menunggu posisi, enggak perlu kita menunggu jabatan kita. Tidak, saat ini
kita masih bisa melayani kok. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi asal kita lakukan dengan tulus. Jadi itu yang ingin disampaikan di poin pertama. Mari kita melayani dengan tulus. Banyak praktis pelayanan yang bisa kita lakukan. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjamaat atau masyarakat dan sebagainya. Pulang dari sini kita beri senyum istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tapi jangan senyum sendiri di jalan ya. Bahaya juga itu. Ya udah GJ nanti ya. Senyum pada tempatnya juga. Jangan senyum sama istri orang ya. Bahaya juga, jangan senyumin suami orang juga. Bahaya juga. Senyum pada tempatnya ya. Ya, yang kedua, melayani sesuai kemampuan. Yang pertama tadi, melayani dengan tulus. Yang kedua, melayani sesuai kemampuan. Apa yang ditulis oleh Paulus di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Konteks ini tidak hanya bicara tentang materi. Saya enggak punya materi yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya minta uangmu. Bukan hanya uang yang diminta oleh Tuhan, tapi yang diminta Tuhan adalah kita serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Serahkan seluruh kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak menuntut semua orang untuk melakukan pelayanan yang sama. Yang penting bagian kita lakukan bagian kita. Tidak semua orang berkhotbah di tempat ini. Tidak semua orang WL atau singer atau asyir atau kolektan, tidak. Kembali lagi banyak yang bisa kita lakukan dengan doa. Dengan telinga yang mau mendengar. Dengan kita hadir menguatkan. Dengan kita menghibur saudara-saudara kita yang mungkin perlu penghiburan saat ini. Itu juga sudah melayani. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kenali kemampuan, kenali karunia yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak karunia, ada begitu banyak talenta-talenta yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nanti bisa dibuka di Korintus, di Roma. Matius pun mengatakan, kita punya talenta masing-masing. Ada yang Tuhan beri 5, ada yang Tuhan kasih 2, ada yang Tuhan kasih 1. Pakai talenta-talenta itu untuk melayani Tuhan. Gak perlu tunggu besar baru kita mau melayani. Tidak perlu kita harus melayani yang terlihat besar, tidak. Tapi hal yang simple, tapi hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Kita sapa saja jemaat yang mungkin sedang ada dalam pergumulan. Saya sampaikan, kita mendengarkan saja dia bicara. Itu juga sudah menguatkan sesama kita. Yang penting lakukan dengan konsisten. Jangan baru kita dengar ada, mari kita melayani baru kita melayani, tidak. Kita lakukan dengan konsisten dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karunia saya berbeda dengan Bapak Ibu. Karunia Bapak Ibu pun berbeda dengan teman-teman yang lain, berbeda. Kalau memang kita tidak bisa sebagai WL itu sehingga jangan paksakan. Kita mungkin punya karunia yang lain yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kita punya karunia masing-masing yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Lakukan itu sekecil apapun, kembali lagi jangan bandingkan karunia yang kita miliki dengan orang yang lain. Kita punya keahlian masing-masing. Pakai keahlian yang sudah Tuhan berikan tadi untuk membantu. Kadang banyak orang-orang di tempat ini, saya juga kadang-kala, saya juga tidak 100% saya menguasai HP. Kadang-kala saya tanya ke yang lebih muda lagi, ke anak-anak yang lebih tahu. Saya tanya,
tolong ini seperti ini gimana. Itu juga sudah melayani. Iya kan? Keahlian yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Atau kita bersedia menjadi mentor. Bersedia menjadi mentor tatkala dijadwalkan. Khususnya dalam ibadah-ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu. Itu ada tugas-tugas yang diberikan yang sekiranya kita mampu melakukan, kita lakukan. Karena ada tugas, jadwal itu di remaja, di pemuda itu ada yang memang mereka mampu untuk menjadi mentor. Jangan tolak. Atau kita memberikan tumpangan. Kita pulang dari sini, kita ngelihat ada jemaat yang mungkin sedang mencari angkutan untuk pulang, sedangkan kita punya kosong, ya kita undang. Ayo kita sama-sama kita pulang. Itu juga sudah pelayanan. Jadi konsep pelayanan ini jangan kita berkonsep bahwa harus seperti ini, harus berdiri, harus berkhotbah, harus menjadi WL singer. Tidak. Hal yang praktis, hal yang mudah, yang kecil, yang tidak terlihat sebenarnya itu adalah misi pelayanan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah diberikan karunia kita masing-masing. Pakai semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Melayani sesuai kemampuan. Jangan membandingkan potensi dan karunia kita masing-masing dengan yang lain. Kita punya karunia masing-masing ya. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Apa yang Paulus sampaikan tatkala bicara melayani dengan kasih? Paulus katakan di sini, 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Tanpa kasih, pelayanan hanya bisa menjadi beban. Dengan kasih, pelayanan menjadi sukacita. Kalau kita lakukan semuanya dilandasi dengan kasih, semua akan menjadi suatu yang sukacita dalam kehidupan saudara dan saya. Harus lakukan segala sesuatu dengan kasih. Tatkala kita menghadapi orang-orang yang mungkin ngeselin, yang harus kita mendengarkan dia berbicara, ada kan orang seperti itu. Kenapa kok Tuhan taruh orang-orang yang ngeselin di sekitar kita? Untuk itu saya suruh siapkan telinga saya untuk dengerin dia bicara. Kalau kita lakukan dengan kasih, pasti akan ada sukacita. Ada maksud Tuhan menempatkan orang-orang yang mungkin saat ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep-konsep kehidupan kita yang berbeda. Kadang-kala Tuhan kasih orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memproses kesabaran saudara dan saya. Untuk memproses pengendalian diri saudara, penguasaan diri saudara. Tatkala kita mau mendengarkan keluh kesah, itu juga sudah pelayanan. Kadang kita nggak mau dengar anak kita sharing. Papa udah capek, mama juga sudah lelah. Capek apa bersama setiap hari main handphone? Kadang-kala kita nggak mau dengar anak kita juga punya beban. Ibu bapak, saudara, kalau kita masih punya anak yang beranjak dewasa, yang masih sekolah, dia juga punya beban. Atau anak-anak kita yang sudah bekerja juga, dia juga punya beban tersendiri. Bukan kita aja yang punya beban, pergumulan permasalahan yang kita hadapi, anak-anak kita pun juga punya beban. Sekali waktu di katekesasi saya tanya ke anak-anak, anak-anak katekesasi kan semua rata-rata SMA. Saya tanya, adik-adik, dalam menjalani kehidupan ini ada stres enggak ya? Wah, stres Pak, katanya. Anak-anak loh. Kalau dia mau membuka diri untuk sharing dengan kita, berarti dia masih mau percaya kepada kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai dia berbicara kepada orang lain. Itu lebih berbahaya. Apalagi dia berbicara kepada orang yang bukan seiman. Jalan keluarnya berbeda.
Lebih baik kita buka diri kita, buka hati kita. Kalau anak-anak kita mau sharing dengan kita, dengar. Itu juga pelayanan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Landasi semuanya dengan kasih. Ingat, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sekarang yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, sebarkan kasih itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terapkan kasih itu melalui tindakan nyata saudara dan saya. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih, sehingga kita mampu menerapkan kasih itu untuk melayani. Tidak usah konsepnya terlalu jauh, mulai dulu dari keluarga dulu yang terdekat. Sudah adakah kasih yang kita sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak atau kepada orang tua? Kalau kita melakukannya tadi dengan kasih, apapun yang kita lakukan pasti sukacita. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, praktek ini tidak sulit. Ini adalah tindakan yang simpel yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Dengan tutur kata. Dengan apa? Dengan tindakan kita. Dengan apa? Dengan pola pikir kita. Landasi semuanya dengan kasih. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita bisa memilih. Hidup seperti cermin yang hanya memperhatikan diri sendiri, iya dong. Kalau di cermin kan kita memperhatikan diri sendiri. Ini kurang, itu harus dikurangi, dan ini harus ditebelin. Apakah kita hidup mau seperti jendela? Terbuka bagi Tuhan, siap menerima berkat Tuhan, dan siap mengabarkan kembali berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani saudara dan saya. Saat ini waktunya kita melayani sesama kita. Ada satu cerita di sebuah gereja di pinggiran kota di Jawa Tengah. Gereja ini tidak besar dan gereja ini juga tidak kecil. Yang menarik, ada seorang ibu yang sederhana. Ibu ini sangat sederhana. Ibadah jam 7, dia datang, ibadah jam 9 pagi ibadah minggu, dia sudah datang jam 6:30 pagi. Rumahnya tidak jauh dari gereja. Tapi dia datang 6:30 pagi, berarti 2,5 jam sebelum ibadah dia sudah hadir. Dan itu dia lakukan rutin terus. Dia duduk paling depan dan dia rutin dia lakukan. Tidak lama berselang, ibu yang sederhana ini Tuhan panggil. Tuhan panggil pulang. Dalam kesaksian hamba Tuhan, dalam kesaksian pendeta yang menyaksikan dalam ibadah penghiburan, dia katakan, saya berbincang dengan ibu almarhum ini dan saya tanya, kata pendetanya, ibu 2,5 jam sebelum ibadah berlangsung, apa yang ibu lakukan? Saya bilang, saya berdoa Pak. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan WL, dia bukan singer, dia bukan asyir penerima jemaat. Dia bukan yang menjalankan kolekte, bukan. Dia seorang ibu yang sederhana. Yang dilakukan adalah dia berdoa. Saya doakan semua jemaat. Satu persatu saya doakan Pak. Dan yang terkhusus yang saya doakan adalah mereka yang tidak terlihat lagi dari dalam persekutuan di jemaat. Simple, bisa kita lakukan harusnya.
Setelah pendeta ini selesai berbicara, seorang jemaat berdiri. Dia katakan, saya adalah bersama keluarga salah satu hasil dari ibu yang berdoa yang sederhana tadi. Sudah lama saya tidak datang ke gereja. Melalui kekuatan Roh Kudus, akhirnya saya kembali lagi ke gereja. Itu saya yakin dan percaya, itu hasil dari doa ibu yang sederhana itu. Simple kan? Dia tidak berdoa, dia tidak pengkhotbah, dia tidak WL, dia tidak singer, tapi dia berdoa. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan melayani sesama, saling mendoakan. Sudahkah kita saling mendoakan satu dengan yang lain? Saya ingatkan kembali dalam kehidupan rumah tanggamu. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Sehingga ada kasih Kristus yang menetap dalam kehidupan rumah tangga. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja. Tapi ini bukan sekedar perayaan spiritual saja, tidak. Ini adalah mengingat bahwa kita dipanggil untuk bergerak. Kita dipanggil untuk berjalan, untuk melayani dengan setia. Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk kita rasakan. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk menuntun saudara dan saya. Bukan saja Roh Kudus untuk memberikan sukacita. Bukan saja menghibur, bukan saja memberikan semangat, bukan hanya itu. Bukan saja menguatkan saudara dan saya. Tapi Roh Kudus yang sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita, yang kita peringati hari ini, itu yang harus menguatkan saudara dan saya untuk pergi dari gereja ini, untuk melayani satu dengan yang lainnya. Dimanapun kita berada, marilah kita jadi pribadi yang faithful to serve. Mulai dari hal yang kecil, melayani satu dengan yang lainnya. Kembali dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, masyarakat, pekerjaan dimanapun juga kita berada. Mari kita melayani satu dengan yang lainnya. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta yang sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pakai Roh yang kudus itu untuk memberkati satu dengan yang lainnya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk momen yang indah ini pada siang hari ini. Kami dapat merayakan bersama hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya melalui momen pencurahan Roh Kudus kami peringati ini ya Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk kami saling melayani satu dengan yang lain. Karena kami telah menerima kasih karunia-Mu. Dan kami dimampukan untuk kami pergi, untuk memberitakan. Kami pergi untuk bersaksi. Dan kami pergi untuk melayani satu dengan yang lainnya. Hamba selesai berbicara, dan hamba menyerahkan Roh-Mu yang kudus untuk bekerja melalui hati dan pikiran jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Yosua. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kiranya bisa menguatkan kita untuk dapat menjalani kehidupan ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan oleh para pelayan Tuhan, kita mau angkat pujian ini, melayani